Maka hidup itu kalau seandainya seperti film, ketika Anda tertawa berarti seperti film komedi, ketika Anda bersedih berarti seperti film telenovela, begitu Anda selingkuh seperti film Layangan Putus. Kamu kelompok yang mana? Lydia apa Kinan? Lydia apa Kinan? Maka kamu yang menjadi Lydia, pelajaran dari Lydia, walaupun sudah punya suami tetaplah dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, Mbah Mudin, Mbah Rais, Mbah Kaum yang sangat-sangat saya takzimi, segenap pejabat dalam semua tingkatannya yang berkenan hadir yang saya hormati, panitia penyelenggara pengajian pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang Pemalang, tepuk tangan untuk pemuda Pancasila. Sahabat Ansor Banser yang saya cintai dan semua hadirin yang berbahagia. Beli kacang keliru mengkudu, hei cah Pemalang, I love you. Sampai agak mundur saja mas, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk bahwa tugas manusia itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Satu hal yang kemudian Allah inginkan, antara kehidupan dan kematian kita melakukan ikhtiar dan amalan-amalan terbaik. Saya meyakini sebuah amalan bisa menjadi baik bila dilandasi dengan rasa cinta. Cerita seperti apa yang Allah sukai? Tentunya cerita yang baik. Maka disitulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita punya cerita baik, maka yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah kebaikannya. Tetapi kalau kita meninggalkan cerita buruk, maka yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah keburukannya. Nah, malam hari ini kita niatkan, kenapa kita kumpul di sini? Untuk merangkai cinta, untuk merangkai cerita yang baik. Maka ada orang mengatakan apa? Hidup itu seperti panggung sandiwara. Iya, hidup itu seperti film. Siapa aktornya? Kita.
Maka hidup itu kalau seandainya seperti film, ketika Anda tertawa berarti seperti film komedi, ketika Anda bersedih berarti seperti film telenovela, begitu Anda selingkuh seperti film Layangan Putus. Kamu kelompok yang mana? Lydia apa Kinan? Lydia apa Kinan? Maka kamu yang menjadi Lydia, pelajaran dari Lydia, walaupun sudah punya suami tetaplah dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Untuk Habib saja tehnya Habib. Fadhol Habib. Ini panitianya nggak pernah nonton YouTube Habib. Kok kalau teh cangkirnya bagus, kalau kopi kok gelas angkringan? Ini kan nggak imbang, masa kayaknya cakep gelasnya bosok? Karena manis yang kamu habiskan. Hidup itu seperti woi lungguh macam kami rondo mesti kayak. Kalau kita bersedih seperti film telenovela, apalagi kalau kita berkelahi seperti film action. Kalau kamu bercermin seperti film apa? Horor. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah cerita terbaik. Kenapa Anda bergabung di satu kesatuan namanya Pemuda Pancasila? Karena pengen membuat cerita yang baik. Kenapa ada sahabat bergabung di Ansor Banser? Karena pengen membuat cerita yang baik. Kenapa Anda bergabung di majelis taklim bersama habaib? Karena pengen merangkai cerita yang baik. Karena pada akhirnya yang akan dikenang adalah ceritanya. Maka kemarin teman saya bilang begini, Gus, kenapa? Sekarang malaikat raqib dan atid itu tugasnya ringan. Kenapa ringan? Karena malaikat raqib dan atid tidak perlu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kok bisa? Iya, karena semua makhluk hisab, hari pembalasan, hari penghitungan, yaumul mizan, amal kita ditimbang, dihisab, malaikat datang, kita bahagia. Tuh, malaikat gak punya catatan. Begitu malaikat datang langsung dia bilang, buka HP-mu, merongos. Kamu nge-DM suami orang kelihatan, pelakor, pelebut laki orang. Kamu nge-DM istri orang kelihatan, pebinor. Para cowok ngerayu cewek kelihatan semuanya. Saya punya santri namanya Wahyu, setiap kali nembak cewek pasti ditolak. Akhirnya cewek terakhir saya tanya, kenapa kamu tidak menerima si Wahyu? Si cewek jawab, mohon maaf Kiai, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Nanti kalau Wahyu saya terima. Ada santri bilang sama santri putri, Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Santri putri diam. Santri putra ngomong lagi, Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Akhirnya santri putri jawab, sorry mas, aku bukan babi. Makanya kalau cowok itu seneng sama cewek, nembaknya itu pakai bahasa yang bahasa kinayah atau sindiran. Kalau seneng ngomong dengan bahasa yang jelas. Masa ngomong bertele-tele, Dek, mau nggak kamu jadi makmumku, aku jadi imammu? Ceweknya jawab, sorry mas, aku sudah sholat, merongos. Yang datang dengan membawa coklat akan kalah dengan yang datang dengan membawa seperangkat alat sholat. Dia yang sering chatting kepadamu melalui WA akan kalah dengan dia yang menyebut namamu di dalam doa.
Karena kalau saya lihat ini wajahnya wajah jomblo-jomblo, wajah penuh harap. Apalagi yang depan ini kimcil-kimcil, ya Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membuat cerita, dan cerita terbaik yang akan kita tinggalkan akan dikenang oleh anak-anak kita sepanjang masa. Contoh, siapa perumus Pancasila? 7 orang, nama mereka dijadikan nama jalan, Jalan Soekarno. Maka mohon maaf, mbaknya namanya siapa? Siapa? Indah. Kalau Anda punya kenangan, kalau Bung Karno jadi nama bandara, jadi nama jalan, besok Indah bisa jadi nama toilet umpamanya. Saya masuk toilet namanya toilet Indah. Lumayan. Saya jadi ingat, Beb. Saya malam minggu kemarin pengajian di pondok itu dikasih 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, semacam Guinness Record di Indonesia. Saya dikasih penghargaan 3 hal. Yang pertama, karena saya lelang belangkon dan belangkon saya terjual termahal di dunia. Belangkon saya jual untuk Muktamar Nahdlatul Ulama, dibeli sama pengusaha 900 juta. Ini saya beli buat belangkon 90.000, dibeli 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sempaknya. Oh, lah cangkeme bosok, apalagi isinya. Dilelang. Kemudian yang kedua, saya dapat di Leprit sebagai ustadz yang secara kontinu dan konsisten pengajian di lokalisasi sejak tahun 2000, sekarang tahun 2022. Berarti saya pengajian di lokalisasi 22 tahun bersama para lonte dan PSK. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai ustadz dan selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada 150 lebih gambar saya di bokong truk. Kalau dulu bokong truk gambarnya janda, kelihatan pahanya, kelihatan payudaranya, terus kemudian captionnya kutunggu jandamu, bojomu adalah semangatku. Sekarang kalah dengan gambarnya Gus Miftah dengan caption-captionnya. Contoh, ketika acara maulid, manakib, sholawat dikritik sama orang-orang, ada gambar truk, gambarnya Gus Miftah berkaitan dengan para pendosa. Apa quote-nya? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Di situ pengajian saya ketemu janda, langsung di truk ada gambar saya, ada quote untuk janda. Lebih baik menikah dengan janda. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Saya tadi sebelum kesini sowan guru kita Abah Lutfi. Le, kamu ke rumah dulu. Saya sowan ketemu Mama Salmah. Kebetulan Mama Salma itu masih senasab dengan saya. Saya dipanggil sama Abah. Le, mau kemana? Saya mau ada acara dengan pemuda Pancasila, Bah, di Pemalang. Sampaikan soal pengertian li ta'arofu. Apa yang dimaksud dengan li ta'arofu di dalam surat Al-Hujurat? Kamu sampaikan. Apakah li ta'arofu itu hanya saling mengenal satu di antara yang lainnya? Tidak hanya itu. Maka malam hari ini sesuai dengan wasiat dari Abah Lutfi, sesuai dengan amanah beliau, yang setiap kali beliau diserang di media sosial pasti saya turun tangan. Kenapa? Karena bagi saya menjaga marwah dan kehormatan guru hukumnya wajib. Saya lebih mengutamakan guru saya dibandingkan kepentingan saya pribadi. Kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Ayat ini tersusun dengan begitu indah dan rapi. Artinya apa? Ngopi dulu.
join matamu. Ya, saya ikut sekalian yuk. Makanya coba bapak-bapak yang gendong anak kamu lihat. Siapa bilang tugas bapak itu gampang? Ini coba di atas panggung yang gendong juga bapak-bapak. Itu perempuan suka ngonek-ngonek ke wong lanang gaweane ngapusi. Mas, ini bisa nggak seluruh mereknya ini dibuang? Nanti saya dikira endorse, Mas. Kalau kamu yang di sini nggak apa-apa kan kamu nggak terkenal. Kalau saya bahaya ini, Mas. Nanti dikira endorsan. Nah, ini dulu pertama kali dijual di Jombang. Namanya Ponari Sweat. Apa? Pokari. Saya tadi bilang apa? Yo men cangkem-cangkem nyong dewek. Iki yo ngono, wong yang ganteng, tutupe pink. Ya. Oh nanti. Oh ore. Saya tadi bilang apa? Yo men mata-mata deh. Kacamata. Sekarang minta kacamata, lama-lama celana kan? Emangnya aku cowok apaan? Apalagi berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah cewek, Beb. Di mana-mana suka yang berdiri. Wes kacamata copot, berdiri. Randa ngatur-ngatur kiai. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas di sini agak kosong, agak sini aja biar sana nggak ketutupan. Sini aja, agak geser sini. Mas agak sini aja dengan Mas Nurope agak sini. Biar sana agak mundur dikit. Iki siapa maning ya? Inyong arepe khusuk anak bokong liwat. Kan aku jadi mau. Artinya, oh belum. Kamu jantungan. Smita ngomong baik lah, inyong orang ngomong cangkeme ora payu. Apakah menang? Ya bisa. Kenapa namanya hawa nafsu? Karena memang yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan nafsu itu namanya hawa. Makanya nggak ada adam nafsu. Adanya hawa nafsu. Aku lihat Saiful sama Indah, ya nafsu Indah. Masa aku suka Saiful, emang aku cowok apaan? Kalau sampai ada namanya adam nafsu itu namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Kalau di Jawa Timur namanya Laura, apa itu lanang ora, wedo ora. Normal tali. Cali wadon ya. Tapi sekarang gini loh, Beb. Kenapa sekarang banyak suami cowok suka cowok? Itu keluar dari rumah, suami keluar, istri selalu bilang, "Pah, jangan mainan cewek." Iya, akhirnya suaminya mainan cowok. Enggak boleh mainan cewek, kok ya mainan cowok. Disisihkan. Saya itu kalau pulang ke Jogja lewat Prambanan, ada lampu merah. Di situ mbak-mbak banji, wah, susunya gede-gede kayak gitu. Tak suruh baris, tak kasih uang, nyoh dimasukkan sini, susunya gelundung. Ternyata Suzuki, ketoknya susu bono kaos kaki, gelundung beb, susunya keprimen. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2, maka susu.
kalau satu su. Cocok matamu. Tapi yang jelas adalah laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda. Makanya kalau saya kadang-kadang kalau pengajian disuguh kopi susu, kopi ini diaduk, susunya dilirik kayak cocok, ngomong janda beb, cocok. Kamu gak usah teriak, kamu sudah tua, kamu sudah kadaluarsa. Makanya kalau saya mau tidur sama istri di rumah dikasih kopi susu, saya akali. Kopi ini saya minum, susu ini tak cekeli kayak gini. Susu ya, susu. Malah telepon susu ya. Oh. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat dua jenis, laki-laki dan perempuan. Gak ada jenis lain, sudah laki-laki dan perempuan. Maka kemudian ayatnya tentang pernikahan Allah mengatakan apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan dari jenis kamu sendiri, laki-laki dengan perempuan, itu jelas. Bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Hati-hati pengguna TikTok. TikTok itu isinya naudzubillah min dalik. Coba, orang hubungan laki-laki dengan laki-laki biasa, videonya masuk nggak di take down. Sementara kalau saya posting kadang-kadang soal agama di take down. Kalau homo, cowok sama cowok diposting bermesraan, aman. Cewek dengan cewek aman. Hati-hati. Boleh pakai TikTok nggak apa-apa, tapi kamu yang harus punya sensor masing-masing. Kalau ngomong TikTok, kamu lihat Gus Miftah, dilihat tagarnya di situ berapa. Paling tinggi Gus Miftah 415 juta tagar. Boleh pakai TikTok, tapi juga gak usah lebih-lebihan lah. Suamimu kerja di sawah macul, macem-macem ngurusi sapi, sing wedok posting senam. Gua ya nih ngevlog karo kanca-kancane. Hai guys, inyongnya lagi senam guys. Papane inyong lagi macul guys. Matane. Kasihan suamimu lah. Kebiasaan. Nanti pulang suaminya harusnya makan, ternyata belum ada masakan. Arep mbadok ya masak dewek. Wongnya ya teka ya. Ya melu guyu. Jilbabnya ya oren. Wongnya kene iki ya. Kami menjadikan kalian syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya apa? Pluralisme itu merupakan sunatullah. Bahwa kita berbeda itu memang merupakan kehendaknya Allah. Karena kalau Allah berkehendak hanya satu qabail, hanya satu kabilah, Allah mampu melakukannya. Hanya satu suku, Allah mampu melakukannya. Hanya satu bangsa, Allah mampu melakukannya. Tetapi Allah menjadikan kita syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka mohon maaf, bahasa Jawanya Gus Miftah sama Bapak Ibu Comal, Pemalang dan sekitarnya beda. Sama-sama Jawa, tapi dengan logat dan dialek yang berbeda. Kalau kita ngomong, gak usah ribuan suku bangsa di Indonesia. Coba kita lihat Pulau Jawa, Beb. Masya Allah. Dari ujung timur, Jawa Timur, ada satu daerah namanya Banyuwangi. Di sana ada suku namanya Osing. Ngomongnya sun. Lagunya sun, ingsun, itu Osing, Jawa Timur. Sun sembore semiki, mas yota udan, jero ati
ana suarane ra ana wujude ento jeneng. Jawa Timur. Lompat dikit nyebrang, ada pulau yang indah namanya apa? Madura. Bahasanya sudah beda lagi. Nur mabo abo. Patek celeng. Artinya apa itu? Anjing hitam. Keren Madura. Walaupun Madura jarang yang lulus polisi. Gara-gara kalau berhitung nggak pas. Kalau orang Pemalang berhitung 1, 2, 3. Madura beda deh. Berhitung to 1. Madura. Tapi sekarang banyak sudah Madura yang bisa berhitung sehingga jadi polisi dan tentara. Madura. Apa khasnya? Sate Madura. Ini sate paling lucu. Kenapa paling lucu? Jelas sate Madura. Yang sumuk orangnya, yang dikipasi satenya. Saya punya kawan Beb di Sugeng. Sowan Beb Anis, dia nggak percaya kalau Beb Anis itu wali. Begitu sowan Beb Anis, assalamualaikum Beb, gimana kabarnya Beb? Waalaikumsalam. Langsung Beb Anis bilang, saya tahu pasti ada orang Madura. Ini wali dek, saya belum ngomong tahu kalau saya Madura dek. Ya cangkemmu. Oh ya kayak cangkemnya kok ya. Kap depannya dibuka, langsung dia teriak, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesinnya hilang dek. Akhirnya mesin kap depan ditutup, dia buka kap belakang, langsung dia teriak, Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Oh untung mesinnya double. Dancuk. Walaupun versi saya dancuk itu bukan misuh, nama tank. Yang itu sebenarnya nama tokoh di Belanda, diabadikan jadi nama tank yang agak kecil sehingga tank ini bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Dan sekarang begini, jancuk itu justru kadang-kadang ungkapan kekaguman karena takjub. Jancuk ayune. Atau itu kemudian apa? Hanya untuk senggaan. Contoh begini, ya Allah ya Nabi salam alaika. Allahnya kan sebenarnya nggak ada, itu senggaan kalau kita membaca syiiran. Maafi muskilah, nggak ada masalah. Jadi kalau kadang-kadang saya ngomong jancuk itu bukan karena misui orang. Coba kalau orang Surabaya ketemu akrab, piye kabare cok? Biasa. Api su bawaannya gitu kan. Ke barat lagi ketemu Jawa, masih Jawa, Solo Jogja, bahasanya halus kayak Gus Miftah. Orang Jogja itu kalau sungkuman suami istri lebaran, ya Allah Bapak kaulo sepindah ngaturaken Sugeng Riyadi nomor kalian mbok kaulo gak ada kelapatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemas sak cara godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agung isih samudra pangaksami Bapak. Jogja. Oh jalan-jalan istrinya kesandung, pripun to Bu paningale nyandung nopo? Manten anyar, manten tuwa matane. Yang paling gak enak tuh kalau sungkeman jomblo. Masya Allah, begitu sungkem sama mbak ngapura nggih kosong-kosong. Sing tua ya Dek, ya Nduk, sing tua oke salah oke dosane, sing enom oke pangapurane, kue kapan rabine. Kalau kamu ditanya kalau lebaran mbahmu tanya kapan rabine, lah kapan simbah matine. Karena kan jodoh sama dan mati sama-sama ajal, datangnya nggak pernah tahu. Enak aman, kapan kue rabila, kapan simbah mati. Wis santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Dajjal. Ke barat lagi ketemu Banyumasan, dari mulai Kebumen. Baratnya Kebumen mana? Cilacap, Purwokerto, Tegal, Banyumas, Pemalang. Sudah ngomongnya blukuduk. Tapi udah ngumup ya.
ana wong Pemalang arane dolan nang Yogya, mlebu monumen Jogja kembali. Begitu pulang ke Pemalang cerita nang Yogya iku ana monumen arane monumen Jogja balik maning. Ngapak dilawan. Masih ingat nggak dulu sebelum ada HP kita pakai wartel? Kalau kita telepon nomor rumah, kalau sibuk biasanya jawabannya apa? The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau nelpon ke Pemalang enggak kayak gue. Nomor telepon yang sira tuju langka telepon mending ya. Ning Jogja apa ning Pemalang apa? Jogja sego ning kene sega. Sega. Jogja boto ning tapi di Pemalang ora ono istilah kantal. Sama, Jogja juga sama. Ning kene ana bantal, ning Jogja ora ana bantal. Ya beda-beda tipis. Ya kabar istimewa. Ke barat lagi, ketemu mana? Sunda. Bahasanya indah. Walaupun kemarin ada anggota DPR sok tahu pakai bahasa Sunda, pecat saja. Sing pecat cangkemmu kuwi. Enggak menghargai kearifan lokal. Saya senang dengan kawan-kawan Sunda, kaditu, kadunya, teh medodo dinyak-nyak. Bahasa mereka indah. Kaditu untuk naon-naon, sini teh medodo dintep tawon. Saling menghargai lah. Sunda keren. Alasannya Sunda Empire apaan? Banyak jahe janda herang, jamur janda di bawah umur. Kalau pemuda Pancasila yang lucu Beb, ada orang Pemalang dolan ning kampunge wong Sunda. Begitu masuk kampung Sunda, orang Pemalang nginjak tembelek, langsung orang Pemalang bengok cangkeme. Tah ini siapa ge? Orang Sundanya jawab, iya mah taina urang. Lah pemahaman orang Pemalang sama orang Sunda itu beda. Kalau orang Pemalang itu udang, kalau orang Sunda itu orang. Iya mah taina urang. Lah Pemalang ora percaya, nyong ora percaya, masa taina urang gedene sekian. Urangnya sepira. Ayolah saling menghargai. Barat lagi. Jakarta, setelah Sunda kita ketemu Jakarta. Sukunya apa? Betawi. Bahasanya apa? Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Cangkeme ngapa ngekek banget. Guyune keri temen ya. Arane siapa ke? Rinto. Jenenge Rinto, raine kayak Rambo. Ke Lampung, bahasanya Lampung, sukunya Lampung, adatnya Lampung, nyak go mangan gudai. Ayo kita mangan dulu. Ke barat lagi, ketemu lagi Palembang, wong gitu galau. Hebat. Kapal selam saja dimakan. Pempek. Kesana lagi Medan dengan bahasa Bataknya. Horasbah. Entek beras mangabah. Dengan marganya masing-masing, ada si Regar, ada si Manjuntak, ada apa lagi? Silitonga. Si Rinto, si lupa hutang, Saiful, Marga Satwa, semuanya indah dengan kelebihan masing-masing. Saya punya dosen dulu dari Batak, Profesor Dr. Maragustam Siregar, indah. Dan semuanya
Diciptakan oleh Allah untuk apa? Lita'arafu. Lah, tadi yang Aba Lutfi bilang soal lita'arafunya. Apa yang dimaksud dengan ta'aruf? Apa yang dimaksud dengan saling mengenal? Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, kita berbeda budaya, kita berbeda bahasa, kita berbeda adat istiadat. Kalimat lita'arafu adalah saling memahami. Pemalang boleh mengatakan bahasa yang paling indah adalah bahasa ngapak, tapi bukan berarti menganggap bahasa suku lain itu lebih hina dibandingkan bahasa kita. Anda boleh bangga, kamu lahir saja sudah salah. Apa? Kacamata? Orang saya pakai sekalian. Orang Solo kalau bikin belangkon itu tidak ada mondolannya, nggak ada ininya, nggak ada pentolnya. Kayak ibu-ibu seneng pentol ya? Si siapa loro? Sisi lo kurang loro kakean ya. Yang lucu ini ketika saya bawa umroh tahun 2012, saya masuk di pintu imigrasi, dijegat sama petugas imigrasi. Saya ditanya, sini kamu. Lah baik, saya bilang. Dia tanya, mahada, ini apa? Pucak saya modal. Belangkon bahasa Arabnya apa? Langsung itu kan jawab, ada belangkon. Lah petugasnya takon maning. Mau belangkon. Belangkon apa lagi? Belangkon itu apa? Modal apa ya? Akhirnya dia jawab, al belangkon huwa ina'ur roksi wadai endas. Dia bilang toyib. Ya. Dia bilang. Wa mahada. Lah ini apa? Modal maning ya. Apa? Akhirnya dia jawab, hada mondolan. Akhirnya dia minta belangkon saya kasih. Ini minta belangkon tak kasih, dicium. Ya kecut goblok temen ya. Ini yang baik sing belangkon ora tau ngampung. Ini kalau saya masukkan ke kolam ikan mati semua. Bukan karena sakti, bau. Ini kearifan. Solo gak ada ininya. Itu kearifan lokal. Umpamanya, Pemalang punya kearifan lokal apa? Selain bahasa ngapak, punya budaya apa? Apa? Tol Demut. Apa ya? Ini kudu ngerti nyong iki. Afwan Bib. Apa? Saya buat apa ki tol Demut? Bukan ketaruh di telinga. Hah? Itu makanan? Oh sarung, arahnya sarung. Bapak Ibu para pemirsa YouTube, saya hanya menyampaikan bahwa di Pemalang ada sarung arahnya taldem. Contoh begini, jangankan kearifan lokal, kearifan personal. Di mana-mana kalau Anda lihat, saya nggak pernah pakai sarung, apalagi toldem. Kalau saya bukan toldem tapi toldi. Jalan tolnya Pak D. Kenapa ya? Saya nggak pernah pakai sarung, tapi saya menggunakan kearifan personal saya. Menggunakan arane apa Ki? Arane apa? Tol di matamu. Arane apa Ki? Malah kulon keprimen ya. Ngomong rok tak gasruk cangkeme Ki ya. Iya arane apa? Tok rung katok sarung. Sangga ngarep ketok kaya sarung, sang ngamburi kaya katok. Inyong buka, yo apa-apa lagi. Itu kearifan. Maka apa?
ketika berbicara li ta'arafu, yuk kita pahami bahasa saudara kita, kita kenali bahasa saudara kita. Li ta'arafu, kita kenal. Mohon maaf, saya bukan membela sesajen, tapi di sana itu banyak orang Hindu yang mempunyai adat istiadat namanya kapitayan. Kalau itu yang melakukan orang Hindu dengan adat istiadat mereka, kemudian yang nendang orang Islam dengan kalimat takbir Allahu Akbar, sejak kapan takbir itu fungsinya untuk nendang sajen? Yang namanya takbir itu di mana-mana untuk memperkuat akidah, untuk tauhid. Takbir supaya iman kita bertambah, takwa kita bertambah, akidah kita bertambah. Walaupun pemuda Pancasila nggak suka takbir, sukanya apa? Traktir. Cek apa? PP endorse bayar berapa ya? Katanya NKRI harga mati, begitu beli bendera merah putih ditawar. Goblok, goblok. Ganteng, kawan bayi. Sorry ya, ganteng ini menyiksaku. Pakai kipas kayak gini panas, nggak kipasnya kendi. Ini panitiane ya Allah, pengajian ralang kaki. Kan aku berkeringat. Iya memang benar sih, Pantura panas, tapi lihat kamu adem. Tapi bohong. Cari pemuda masing-masing. Contoh di dalam berorganisasi. Ini ada adik-adik saya sahabat Banser bersatu dengan teman-teman pemuda Pancasila. Bagaimana cara ta'arufnya? Coba tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Ya inilah Indonesia gitu. Ada pemuda Pancasila punya ADART, Banser punya ADART. Bagaimana cara kita ta'aruf? Dengan menghormati masing-masing organisasi, jangan saling menjelekkan. Selama organisasi itu mendapatkan legalitas dari Menkumham, artinya apa? Dia legal secara hukum, boleh untuk eksis di Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau organisasi itu sudah dianggap terlarang dan dilarang oleh pemerintah, maka ya mohon maaf, Anda tidak boleh eksis, tidak boleh mengibarkan bendera, tidak boleh ngomong ini ngomong itu, mengatasnamakan organisasi. Kenapa? Karena sudah dilarang oleh hukum. Kan begitu. Pemuda Pancasila mau teriak-teriak, boleh, wong dia punya contoh, jangan bilang FPI. Contoh, kan saya nggak ngomong HTI nggak boleh, wong dilarang, maka jangan bilang FPI, itu juga dilarang. Saya bilang, kan orang-orang Pemalang kalau di Jogja, di Jakarta jualannya apa? Bubur ayam Jakarta. Termasuk orang-orang saya jualan bubur untuk pondok itu anak Pemalang. Saya bilang, jualan bubur ayam dilarang keras. Jualan bubur ayam dilarang keras. Karena kalau keras namanya bukan bubur tapi karak. Ini bener kan? Banyak ilmu yang harus kamu dapatkan. Contoh, kalau kamu beli pecel lele, pesan pecel lele 2, kok pelayanannya lama, kamu lihat posisi penggorengan lele. Kalau lelenya kepalanya sama-sama di atas, itu mesti matengnya suwe. Omong-omongan. Makanya kalau goreng lele posisinya 69. Ngomong-ngomongan lebih-lebih
kamu. Saya sering bilang sama Haryo anaknya, bro, saya bilang membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Kamu paham? Oh, kamu suka ngerung karaoke ya kamu ya? Ini ta'aruf. Jadi bukan hanya ta'aruf ketika kita mau menikah, pacaran, bukan, tetapi memahami adat istiadat dan budaya masing-masing. Contoh tadi budaya sajian mereka menimbulkan keributan, pasal yang dikenakan pasal pembuat keonaran. Bisa jadi tujuannya pengen viral. Adik-adikku Pemalang, kalau kamu pengen viral, virallah karena prestasi, jangan karena sensasi. Saya tuh nggak nyaman ya, kita punya Pancasila. Jadi tadi urutannya adalah sekian suku bangsa dengan bahasa masing-masing, kita bisa bersatu loh. Coba lihat, kenapa kita bisa bersatu? Karena kita mengalami nasib yang sama, merasakan penderitaan yang sama. Semua daerah pernah dijajah, merasakan penjajahan dari para sekutu Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kita bersyukur punya Panding Pades, punya bapak-bapak pejuang yang merupakan pendiri bangsa ini. Ini berbeda-beda. Bagaimana saya buatlah Pancasila? Maka seluruh perbedaan yang ada ternyata mampu kita hilangkan egosentris masing-masing suku. Kenapa? Karena melalui kesaktian satu ideologi. Makanya menjaga Pancasila bukan hanya tugas pemuda Pancasila. Kamu jangan-jangan pemuda Pancasila nggak hafal Pancasila, bobok cangkeme ya. Kudu apa? Rinto, pinjam mic-nya, orang apa tak ekrek. Berdiri tegak, siap, gerak. Jukit, maju dikit. Lagi arahnya Sukron. Tadi ngomong Rinto, cangkem. Sukron SW. Apa GSW? Oh, suka wanita. Salah, suka waria yang benar. Sukron itu artinya terima kasih. Sukawaria. Pancasila akan dilantunkan oleh Sukron SW. Waktu dan tempat dipersilakan. Hafal dikasih uang 100.000, nggak hafal dikekrek cangkemmu. Yuk, Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Diam dulu. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang mati mic-nya ulangi. Ulangin 4. Gak kedenger, ini ngerak kerungu ya, ulangi. Minta uang, mana asistenku mana? Minta uang 100.000, berapa 100.000? 4. Ayo. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Merdeka. Satu surat. Diwane duit 100 kurang. Suwe-suwe kayak lonte ya. Terima kasih. Menurut sarana syukur ya. Diwane 100 melanyang-nyangan. Kayak tumbas lonte bae. Atau jangan-jangan Sukron balola. Apa kayak barisan lonte lanang. Kalau si Saiful beda, Saiful Anjil antara jemput lonte. Gitu dong. Pemuda Pancasila. Jadi tugas menjaga Pancasila, kewajiban kita bersama. Ini mohon izin, Bib. Saya tahun ini akan membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah.
Saya pengen mencetak dai yang berwawasan kebangsaan, amaliyah Ahlussunnah, ideologi Pancasila. Dan saya pengen menduplikasi gaya dan cara dakwah ala Gus Miftah, memahami kebangsaan dan keagamaan secara happy dan menyenangkan, bahwa berbeda itu asik. Saya kemarin seharusnya tanggal 23 Desember berangkat ke Los Angeles, Amerika. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi. Kenapa? Gara-gara ceramah saya yang viral di gereja Bethlehem Indonesia di Jakarta Utara. Mereka belajar toleransi dari Indonesia. Maka saya pengen cara dakwah dan ngaji saya diduplikasi oleh banyak orang. Bahwa ngaji itu nggak harus menakutkan, dikit-dikit teriak-teriak yang menakutkan. Kalau dulu saya dengar takbir itu ayem, zaman penjajahan, para pejuang begitu takbir, bambu runcing bisa mengalahkan Belanda dengan pesawat dan tanknya. Kacang tanah, takbir, Allahu Akbar, dilempar jadi granat. Sekarang takbir nutup rumah makan, takbir nendang sajen. Kan aku jadi takut. Ketemu Sukron bukan takbir, traktir. 1.000 kurang. Pengajian amplop ora jelas. Dinyan wis murah dinyan. Ngono ki ketuane iso nulis demi Pancasila, pakai matamu aku. Oh ya teka. Sing ngerti ya Sukron. Coba kayak wedhus. Semoga Sukron masuk surga pertama kali ya. Subuh ya. Amin. Kenapa kemudian saya mengedepankan dai yang beramaliyah Ahlussunnah dan berideologi Pancasila? Coba, kurang apa orang Ahlussunnah, orang NU, orang Nahdlatul Ulama, kita semua bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila? Pancasila itu bisa tergambar dari satu acara rutinan orang NU yang namanya tahlilan dan yasinan. Coba yang pertama, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam tahlil diajarkan untuk mengesahkan Allah. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Pancasila sila pertama, tahlilan. Maka kalau hari ini orang ngomong nggak usah tahlilan, nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Apalagi Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Coba dimengerti, apa bedanya Yasin dengan yasinan? Yasin itu kalau belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya Yasin. Sholawat itu tadi Habib belum baca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Masa gara-garaan dilarang? Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya kabar kewe. Kotang boleh, kotangan nggak boleh. Ya udah gandum. Ada kalanya pakaian itu nggak boleh. Sugih itu pakai kejenur api, mancung api, kemanjungan orang api, gondrong api, kegondrongan orang api. Kan aku pas. Lemu apik, kelemon ora apik, ngajang apik. Loh, kan al-mu'minul qawi, kuat itu bagus. Tapi berlebih-lebihan gak bagus kan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi ngajeng ya apik. Lah ngajengan ora
wis ngempet-ngempet malah aja mancing-mancing. Kita kencing panjang. Cangkemnya wis munci-munci kayak gini. Anak nggak enak sama Habib. Persoalannya bukan masalah apa. Nanti kalau Habib apa gimana? Kalau saya ngomong Gus Miftah pantas, ngomong Habib kan nggak pantas. Jangan jatuh ya Habib ya. Kalau dijatuh pelan-pelan aja ya Habib. Jadi apa? Nah, jadi nggak kabar. Nah, kan begitu pemahamannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang tahlilan membaca afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, membaca ayat kursi wa ilahukum ilahu wahid, membaca qul huwallahu ahad, pengesaan atas Allah. Anak tagidah annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsan. Itu orang NU sudah tahlilan mengamalkan Pancasila, sila pertama. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana tidak beradab? Orang tahlilan bajunya sopan, rapi, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai belangkon, pakai serban, rapi, beradab. Nggak ada orang tahlilan. Yuk tahlilan, oke. Sarungnya copet dengkule, lagi ya metal, atau kaosnya tulisan tahanan rumah sakit jiwa. Anaknya siapa? Sukron, kayak gitu. Berapa apa 1.000? Apa? Kurang oke. Insyaallah, saya doakan Sukron. Insyaallah. Saya tambahi ya. Masalah. Saya doakan Sukron panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Sukron hidup sendiri, amin. Beradab, santun, ketemu yang tua sungkem cium tangan, santun, beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Bagaimana cara orang tahlilan mengamalkan persatuan? Coba bersatu, imam baca Yasin, makmum baca Yasin, jamaah baca Yasin. Begitu imam kasih komando afdhalul dzikri falam annahu, semuanya langsung teriak la ilaha illallah. Persatuan. Bersatu itu tidak harus sama. Nggak bisa bahasa orang Sunda disamakan dengan orang Ngapak, sama dengan orang tahlilan. Begitu afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Mereka berbeda, ungkapannya sama tetapi ekspresinya berbeda, minimal di dalam menggerakkan kepala ke kanan dan ke kirinya. Ada yang afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ekspresi. Ada kayak endong afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak endong. Ada yang cepetin nemen afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ekspresi yang dibaca sama, ekspresinya berbeda, caranya berbeda. Ada yang lebay kayak Sukron afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kene ngarep panggung nganggo seragam ngawal kiai, ternyata ngecas HP. Nanti ini yang punya YouTube langsung bikin judul tragedi pengajian Gus Miftah, pemuda Pancasila ngecas HP di hadapan kiai. Oh, untung ora kesetrum ya. Coba bacaannya sama, la ilaha illallah, ekspresinya beda-beda, dan itu boleh.
yang mantuk-mantuk juga ada. Abdul Dzikir Fala Menang, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Pemuda Pancasila diklat, la ilallah, la ilallah. Boleh-boleh saja ekspresi kok. Tapi yang paling menarik syukron. Allah negeri mana? Begitu imamnya bilang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Semuanya ya sholawat, nggak mungkin beda. Itu walaupun mohon maaf sholawat yang dibaca juga beda-beda. Ada yang baca sholawat nariyah, ada yang baca sholawat tunjina. Tapi intinya apa? Bersatu. Sholawat semua, tahlil semua. Cara sholawatan beda-beda. Ada yang pakai organ diiringi musik, ada yang pakai terbang, ada yang nggak pakai apa-apa seperti Pemuda Pancasila. Bukan karena apa? Nggak ada anggaran. Kan aku mau sholawatan jadi bingung, nggak ada yang ngiringi. Masa cangkeme syukron tak tung dundang tak tung dundang. Persatuan Indonesia berbeda tetapi indah. Cara mengekspresikannya yang berbeda-beda. Ada orang sholawat lagu dangdut jadi lagu sholawat, kreatif. Ada yang lagu sholawat jadi lagu dangdut, lagu dangdut jadi lagu sholawat. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tamasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan dangdutan. Saya si Sukron banci Pemalang kayak gitu. Sampai bahasa temen tibu ya. Ada juga lagu dangdut, lagu sholawat malah jadi lagu dangdut. Ya Thaibah mlebu Pemalang, Bang Thaib Sukron maning. Ekspresi. Makanya kalau Gus harus saya jadikan lagu dangdut. Oh, mau nih apa? Jeruknya? Seleng? Oh jangan langel. Amplop ora jelas nyanyi nang temen ya. Tiada guna. Kalau Ariel Noah lagunya yang terdalam, ya kan? Kalau dia yang ternista. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Biasa ngerum mata. Biasa ngerum. Kamu benar. Kan aku kiai ini purel. Apa kiai purel? Perempuan rela diusel-usel. Tapi isinya saya ganti.
kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho ah ho coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha muril absari wa diyaiha kartonya nomor jadi ya bisa lian aku sebentar suwe-suwe melumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah yen wis wanti-wanti aja mlebu kayak gini ini mati ya pengalaman matamu nggak apa-apa awat yang penting kita happy yang nggak boleh itu kata Kanjeng Nabi maksiat selama kamu happy tanpa maksiat mafi muskilah la takhaf wa la tahzan jangan takut jangan susah jangan sedih maka hidup itu dibuat bahagia saja yang penting jangan bermaksiat pakai happy orang mau ngomong apa terserah jangan sedih kalau kamu menjadi bahan pembicaraan orang lain yang kamu harus sedih itu adalah kalau kamu merupakan bagian dari orang yang suka membicarakan orang lain kuwi rumono kupingmu santai aja hati tinggal rapi atiku rasane loro sing tak goleki musik ora cangkemmu kita selawatkan sing bengok paling bener tak dongake utange lunas sing ora bengok mulih ngoten sing ngoten iki sapa ya syukran kan ya jangan sing banter ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa likulli haulin minal ahwali muftahimin atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama kamu mau ahok lanjut lo kamu mau ahok etrok bisa jam berapa gitu? Jam setengah loro suwe senakon sapa syukur maning wes sholat NKRI aja masa dangdutan gue cangkeme cerewet apa anu losdol khusus untuk syukur losdol ndang lanjut lehmu maksiat tutupno seneng rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane kuwi ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu hati-hati nah
cari happy dengan cara maksiat. Kadang-kadang orang pengen happy minum, malah Pemalang gak paguyupan arane pangunci, apa kayak paguyupan ngunjuk ciu. Sing diombe apa? Civas, ciu plastikan. Anggur merah. Ini yang biar ngaji ning klub Malang. Pertama kali ngaji ngene kabeh. Saking ngene. Aja ngomong alhamdulillah. Ben ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Aku curi-curi minum. Garing cak menyong ya. Ini arane ngaji alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa, ahli maksiat sing kakean dosa. Sapa? Sukron. Pak Sukron ya beda nyanyi nih. Aku mundur alon, alon mergo kowe ra gelem kelon kayak gitu. Nangis. Kalau kamu nangis, coba ingatlah, bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah ya. Satu sahabat yang memahami tangisanmu, satu sahabat yang memahami air matamu, itu lebih berharga daripada 1000 orang yang hanya memahami senyumanmu. Ngono. 1.000 cerewet. Kurang tambahin indah. Ya selatan sallu ala Nabi Muhammad. Angketon aku orang musik. Musik itu haram kalau ada airnya. Musyrik. Ini ya bisa yang terdalam bisa. Atau minta lagu apa? Apa? Permadani, belum menjadi permadani. Sorry, nggak ada dalam budget ya. Amal, ya amal. Senyum adalah sedekah. Maka kalau kamu ketemu kota amal, senyumlah. Kita itu sering salah nulis status. Biar miskin asal bahagia. Saya doakan ya kamu miskin terus. Supaya apa? Supaya bahagia. Itu salah gitu loh. Biar kaya asal bahagia. Itu kalau kamu jomblo nulis status. Gak apa-apa cantik yang penting solehah. Begitu. Gak apa-apa jelek yang penting solehah. Gak apa-apa ngaji yang penting mikir bosok. Ya apa? Cek. Itulah bedanya sound system dengan cewek. Sound system diragati tek okeh, ketok wujute. Cewek diragati tek okeh, tipe kancane. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing banter. Sholli wa sallim daiman. Sholli iman ala madawal bimang
wal ali. Yuk, biar pemuda Pancasila banjir semuanya satu, HP-nya semuanya diangkat. Yang punya HP, yang nggak punya HP tangkapnya merenges. HP. Yuk. Tuh, kelihatan HP-nya cross, flashnya jelek. Ya, semuanya diangkat, saya pengen tahu yang belakang sampai mana. Semuanya diangkat HP-nya. Sukron pateni sukron lampu. Ayo, semuanya diangkat. Yang di depan masjid mana? Ya, kita kirim sholat untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Pemalang, walaupun yang Munawaroh itu Madinah, insya Allah Pemalang juga ikut bersinar, amin. Yang khusus, yang Bantar semuanya sholat untuk kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran bimang wal ali wal ashabi mang kebacut temenan gen hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Salim iman lebih kencang menyebut nama Nabi. Salim wa salim daiman wal ali wal ali. Tolong yang ini dijawab dengan kencang, tunjukkan nasionalismemu. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Lebih kencang saling iman Allah Allah saling iman wal ali wal ashabi man. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut. Ini jam 12 kurang seperempat. Jam 12 menit selesai. Jamnya kecepatan. Anggarannya kritikan. Sangat bahaya.
Urung bisa ngomong malah dirambok sukron. Apa-apa, yang penting cinta panca. Tadi sudah sila ketiga, persatuan Indonesia dipimpin. Oh mohon maaf, kita bersatu. Apapun imam perintah semuanya bersatu. Kemudian yang keempat apa? Kerakyat, bareng-bareng. Sila keempat, kerakyatan oleh hikmat dalam. Coba, gak ada sejarah pemimpin tahlil itu rebutan. Yang ditunjuk berdasarkan mufakat orang sekampung. Oh Mbak Modin, jenengan yang imami tahlil, gak ada dualisme kepemimpinan. Sini mimpin tahlil, sininya ada. Enggak, itulah makna sila keempat di dalam tasukron. Sukron mimpin tahlil, baca Fatihah ora fasih. Al-hadinnya al-Fatihah. Wala betulin. Ada imam, suatu pasal alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Warak aku ngomong ini biasa baik. Sholat imam satu, presiden satu, makmum hormat sama imam, rakyat hormat sama presiden. Imam salah ditegur, Pancasila seperti itu. Kerakyatan. Imam salah ditegur, subhanallah. Atau ibu-ibu tepuk tangannya gimana bu? Itu tepuk pramuka. Kenapa kayak gitu? Jomblo dengerin tuh, nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Gak apa-apa, kalau kamu dibilang jomblo, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya terlalu indah untuk dimiliki. Ada begitu, kamu malah jual murahan, ngakune muslimah, senangannya belum karo Iya, muslimah pakai majelis syarif. Pertahankan dong. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu senang dengan saya, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Gitu. Caranya begitu. Malah kamu bilang, aku mati tanpamu, lah matane. Begitu ditinggal orang mati. Ngebas cangkeme kuak. Lo janda. Kamu jangan deket-deket. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Iya kayak gini. Ciki-ciki matane, ciki-ciki dengan baik ciki-ciki. Pengajian lama itu gue, pas saya ngaji Taiwan, ciki-ciki. Bahasa saya itu banyak lama-lama. Sekarang muncul lagi. Kayak lagunya Cak Dikin. Oh, cinta tak terpisahkan. Aku iki aja ngotolanan, mergo teku sagede kendongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan ngono. Malah putaran kok, super malah nangis. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa. Tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso cangkeme sabuna randuwe bojo iso lamaran kecangme bosok temen ya randuwe bojo iso sabunan tapi kok pas ya. Tabunan. Itu namanya AIDS. Akibat itu dengan sabun. Makanya harus ada AIDS yang kedua, ada iman dijamin selamat. Malah saya full solo karir.
Imam benar, ikuti, salah, kritik. Presiden juga sama, tapi dengan cara yang baik. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Presiden bukan anti kritik, boleh dikritik, tapi dengan cara yang baik. Kalau ngomong yang baik, jangan ada orang bilang ibu kota dipindah ke Kalimantan, padahal itu pasar kuntilanak, pasar genderuwo untuk membuang jin sang setan. Itu kan menyakiti orang Kalimantan, goblok. Kalau saya santai, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Nah, santai saja menyikapinya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Itu kan menyakiti. Mengatakan di tempat ibu kota negara baru itu pembuangan setan, jin, genderuwo, pasar kuntilanak. Kenapa nggak memilih di kalimat yang lebih bagus? Itu menyakiti orang Kalimantan. Mereka punya budaya, mereka punya adat istiadat, mereka punya kehormatan, mereka punya kewibawaan. Kalau caranya seperti itu bukan membangun persatuan, bukan merapatkan soft dan barisan, tetapi merusak soft dan barisan. Gunakan HP-mu jangan provokatif seperti itu. Tonton yang bermanfaat, sholawatan pengajian. Kamu yang ditonton 19 detik. Gunakan waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Kan aku belum tahu yang semenit. Kirim ya. Al waktu asmanu minad dhahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Waktu adalah uang. Itu artinya apa? Kalau kamu ngajak Sukron pergi, dia bilang, yo pergi Kron. Sukron jawab, sorry saya nggak ada waktu. Berarti Sukron nggak punya uang. Makanya Sukron ingat, kalau kamu diminta sama istri kamu, mas belikan emas, Sukron bilang, diam adalah emas. Makanya kalau istrimu minta emas, kamu diam. Jelok mas, mana baik. Cicing mau lah gandeng. Jangan merusak persatuan dengan kalimat-kalimat yang tidak penting. Rakyatan yang dipimpin oleh presiden, salah kita kritik yang bagus. Pak Jokowi punya salah, lumrah, wong manusia biasa kok. Dia bukan nabi, bukan rasul. Makanya dulu ketika ada kebijakan miras, saya kritik beliau, tapi dengan cara yang baik. Waktu itu saya trending. Saya berbicara soal miras, saya mengkritik Pak Jokowi. Saya bilang niat presiden bagus untuk meningkatkan devisa negara, tapi dengan cara yang kurang baik. Kalau tujuanmu baik, caranya bagaimana belum berhasil? Rubah caranya, jangan rubah tujuannya. Mohon maaf Pak Presiden, satu-satunya minuman keras yang halal dan layak dikonsumsi cuma satu, apa? Es batu. Pak Jokowi tersenyum. Akhirnya apa? Keputusan itu dirubah. Artinya apa? Kita boleh mengkritik presiden. Wong imam sholat baik bisa dikritik kok. Karena imam salah, keliru. Begitu takbir Jumatan, Allahu Akbar, orang baca Fatihah, langsung surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kan bingung, weh. Kok Fatihah gak dibaca? Akhirnya teriak, subhanallah. Imamnya orang ngerti selain ngendi. Dikira kurang fase, di fase-fasenya kayak ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin subhanallah. Imam stres, Beb. Apa ya? Dibaleni maning, dipikir salah. Ya ayyuhal kafirun. Makmum akhirnya nggak sabar, yang belakang imam teriak, Fatihah! Sampingnya imam, arane Sukron mengingatkan, terus kena ngomong, batal Kron. Sampingnya Saiful, untung inyong ngerang ngomong, pada pak.
Anak kopi, anak degan. Kopi kayak panas, degan kayak adem. Inyongnya ngombe gantian, mulai anyang-anyangan. Yang ingat ada inyong kiai, anyang-anyangan. Tapi kalau inyong obatnya apa ya? Karet. Tali di jempolnya. Bisa apa? Kucuk malah kayak es teh. Boleh dikritik Pak Jokowi, boleh dikritik. Tentunya ingat, kalau toh kita mengkritik dengan cara kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adil apa? Ya kalau presiden benar didukung dong. Kalau salah boleh Anda kritik dengan cara yang baik, tapi kalau benar didukung. Jangan dicari salahnya terus, tapi kalau ada baik gak pernah didukung. Sekarang lo apa-apa salahnya Jokowi? Semuanya salah. Apalagi di mata cewek, cowok itu gak pernah bener. Aku selalu salah di matamu. Cewek itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Cowok kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Imbang. Jadi wong lanang iki gampang lali, wong itu gampang kelingan. Maka cewek itu ahli sejarah. Seumur hidup kamu punya salah sekali, seumur hidup kelingan terus. Sukron rumakna kupingnya. Mengkritiknya kemanusiaan. Beliau juga manusia, presiden. Kalau kita sebagai warga negara gak hormat, bagaimana dengan bangsa lain? Ada seorang menteri dari Malaysia yang dia mengatakan 10 tahun ke depan Indonesia akan masuk top 10 dengan ekonomi terbesar di dunia. 10 besar. Mudah-mudahan termasuk orang Pemalang, amin. Sekarang para istri gara-gara pandemi sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Selasa jual kalung. Apalagi kalau ibu-ibu pemuda Pancasila, subhanallah, sudah pinter cari uang. Dimanapun suami simpan pasti ketahuan. Angel-angel. Oke ya, boleh kritik pemerintah. Bupati kritik boleh. Kawal boleh. Salah boleh dikandani orang apa-apa. Diundang ngaji ora teka dirasani. Umpamane teka apa ora? Rasani banget. Ya siapa ngerti bupati ini sibuk. Tapi Inyong percaya bupati sama RT masuk surga duluan RT. Lah iya, nyalon bupati nganggo ragat akeh temen, RT gratisan. Bupati gajian, RT gratisan. Bupati diundang ngaji ra mesti teka, RT ra diundang teka dewek. Maka arane RT rekasa terus. Di mana-mana namanya RT itu fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Biasanya jenenge sukron. Kemanusiaan yang adil beradab. Orang bilang, Gus Miftah, kalau yang salah Abu Janda, Denny Siregar, Habib Ribo gak kritik. Saya kritik Abu Janda, saya panggil di podcast nasihati dia. Kamu salah, saya bilang salah. Dan saya gak ada hubungan dengan mereka. Saya bilang, saya kemarin di tag, ada orang salah, Habib Ribo ngomong seperti itu. Saya yang di tag Gus Miftah, tuh temenmu salah. Saya kenal juga enggak. Toh kita berbeda, dia Ribo, saya rambutnya panjang. Jangan kemudian kita sama-sama pendukung pemerintah, kita beda, sama-sama mendukung dengan cara yang berbeda. Dengan pemuda Pancasila mungkin kita sama-sama berideologi Pancasila. Cara mengkritik pemerintah beda-beda. Jangan sama-samakan. Itu kemarin Gus Arya lagi viral rame, santrinya Gus Miftah biasa main ke pondok. Tempat saya siapapun boleh datang, jangankan orang Pemalang, londe bae boleh, apa-apa.
undang-undangnya apa? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Yang namanya kiai itu memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Semuanya ada tamu yang datang saya terima. Orang datang ke kiai kan masalahnya masing-masing. Anak yang datang pemuda Pancasila, Pak Kiai budgetnya pas-pasan, pengajian ya ada. Orangnya datang, ya minta foto di pondok. Umpamane, kan aku gak nyebut nama, melindungi etika jurnalistik. Jangan disebut, sebut saja Mawar. Ada, biasa. Ada yang datang ke pondok, Gus, saya mau pindah agama. Maka hampir setiap saat saya ngislamkan orang. Gitu aja saya dibilang kafir, ya nggak apa-apa. Orang membaca la ilaha illallah sekali saja terbakar kekafirannya 70 tahun. Lah tiap malam saya tahlil dan mengislamkan orang dibilang kafir. Dolanmu kurang ajar. Kopimu gelasnya elek. Ada yang datang persoalan jodoh, jandaku carikan suami. Kalau ada seperti Gus Miftah, sorry ya, limited edition. Nobody else, just me, Miftah. You like me, I don't like you. You love me, I love you. You and me love-lovean. Ada yang datang belum bayar SPP sekolah, itu Kiai semua diterima. Ada londe Pak Kiai, nanti malam bagaimana doanya supaya saya ngelondenya laris. Yes. Loh ini londe keprimen. Doanya kepiye? Saya samu nganggo bahasamu Gusti Allah ya paham. Gusti Allah ngerti semua bahasa. Gusti Allah tahu semua bahasa hambanya. Kamu berdoa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Akhirnya londe mulai dari Gus Miftah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak dan ahli sedekah ya Allah. Tahu-tahu datang sukron. Langsung londe ini bengok, seneng kok kere. Berapa bayarnya? 1.000 saya Gus Miftah. Mata nih. Loh, kamu jangan menghina mbak-mbak. Saya itu kalau ngomong londe beb, cuman di sini. Kalau di sana nggak pernah beb. Wallah, saya nggak pernah ngaji di lokalisasi kok nyambut mbak-mbaknya londe, nggak pernah. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Nggak pernah, wallah. Saya manggilnya pasti dengan bahasa mbak-mbak warga binaan saya yang saya cintai. Karena saya bagi Quran, bagi sajadah. Gus, bagi sajadah. Ikhlas Gus, ikhlas. Syarat tinggi sholat, aja lemek. Ya makanya ini. Makanya saya sangat menghormati para wanita karena perempuan itu seperti sajadah. Kenapa? Perempuan itu suci seperti sajadah karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Cuma saking mata aneh. Saya nggak pernah nyebut mereka WTS, PSK, enggak. Kalau ini pengajian begini ya supaya lega gampang. Nanti Bapak Ibu, saya di sana punya binaan namanya PSK. Apa kayak perempuan suka kelon kelamaan. Kalau ngomong PSK nggak mesti paham, kalau londe mesti paham. Kalau PSK kayak perempuan suka kelon, londe berkelon tele-tele. Kan suka bayar. Suruh kasih minum satu nih kan. Saya kemarin ngaji di Surabaya, ada jamaah saya kasih minum pulang stroke. Syukron tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Yang sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Innallaha yuhibbul muqsitin dan seterusnya. Gimana orang tahlilan gak adil? Ada ingkung 1, jamaahnya 200, semuanya kebagian. Gak ada yang gak kebagian. Jamaahnya semuanya sama jatahnya, berkat satu-satu. Adil bro.
Bahkan dulu kalau bapak saya zaman saya masih TK, bapak saya mau berangkat selamatan, bapak selamatan, wah seneng banget. Mulai jam 12 bengi wis turu. Zaman dulu subhanallah ingkong satu dibagi jamaah 200. Endoknya cilik-cilik, soalnya apa? Pitiknya mangan silet. Tipis-tipis, Beb. Pernah merasakan, Beb? Masalah, tapi nikmat. Segane sak gunung, bungkus karo godong jati, godong gedang, diwenehi srundeng karo kulupan. Lauwe ingkung sak suwir, karo endok pitike mangan silet. Cilik-cilik, letik-letik, tipis. Kadang-kadang digodok, satu telur dibagi 6, siletnya kakean. Masih merasakan hal seperti itu enggak? Bapakmu dulu? Saya merasakan, Pak. Masya Allah, bawa pulang ayamnya sak suwir masih dibagi anak bapak saya 4. Sak suwir mening. Mangane karo ngantuk-ngantuk liru mlebet mata. Cekek. Nikmat, tapi menghasilkan orang-orang top. Orang-orang kayak Abah Lutfi itu hasil dari berkatan zaman dulu. Orang-orang seperti Pak Said Agil Sirot itu produk dari berkat, termasuk Inyong, berkat dari berkat, berkah dari berkat. Coba bandingkan dengan anak-anak sekarang, wis ora ngerti Kang. Wah, Sukron sing kere mangan telur mata wedhus, mata sapi, ceplok loro. Dulu mangan silet. Anak kecil sekarang sudah nggak tahu ingkungan disuwir-suwir, paham makan sendiri. Ya Allah, bahkan masuk warung Padang, pelayannya sabar, Mas punya otak, Mas punya otak, sabar, nggak marah dia, sebentar tak carinya. Kalau Sukron jangan ditanya, jelas gak punya otak. Sukron sama Saiful naik mobil tabrakan, Saiful gagal otak, Sukron ora. Lah keprimen ora di otak? tambahi Omikron. Keadilan sosial idilu wa aqrabul taqwa. Berbuatlah adil, karena adil itu mendekatkan kamu dengan takwa. Orang tahlilan adil didum kabeh, ulang guyu kabeh. Itulah Pancasila yang diamalkan oleh orang-orang seperti kita hanya di satu acara yang namanya tahlilan. Sudah mencerminkan Pancasila. Maka tepuk tangan untuk pemuda Pancasila. Maka saya harapkan semua muda-mudi, adik-adik semuanya, keadilan Tuhan pasti berlaku nih. Kamu pasti dapat jodoh. Nggak penting kamu malam minggu dengan siapa, tapi kamu hidup dengan siapa. Santai saja. Apalagi kamu yang wajah-wajahnya jelek kayak gini, santai. Anaknya Nabi Adam yang wajahnya jelek itu istrinya cantik. Kan wajahmu jelek, ya. Insya Allah istrimu remuk. Kalau jodoh, kamu tanya, Dek, kamu di mana? Burung nih. Jondone tua temen ya. Arane Sri Kandi. Oh ini janda juga, ya Allah. Ternyata banyak janda. Wahai para janda, ingatlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Semoga jandanya menikah dengan Sukron. Sudah jam 1:30, pengajian dianggap selesai. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Karena saya harus langsung berangkat ke Jakarta. Doakan saya ini panjang sampai tanggal 3 di Riau, pulang ke Jogja, berangkat lagi sampai ke Tegal besok. Bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemuda Pancasila matur nuwun, Pemalang matur nuwun, sahabat Banser matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.